Panik, 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 panik. Panik pura-pura nelpon gitu kan. Cek tes, halo baik pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Ya kali ini gue bakal ngebahas dua berita gitu ya yang ada di internet. Mulai dari pilot Batik Air yang ketiduran dan juga pelaku ganjal ATM yang dikunciin sama warga gitu. Ya oke lah, tanpa basa-basi kau ajak happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita kali ini. Cus. Ya oke bay, yang pertama nih beberapa hari kemarin viral berita tentang pilot dan kopilot yang tertidur pada saat penerbangan pesawat dari Kendari ke Jakarta gitu ya. Ya sebenarnya kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Januari 2024. Namun beritanya sendiri tuh baru viral beberapa hari belakangan ini. Dan setelah diselidiki oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, kronologi kejadian tersebut awalnya pilot dan kopilot ini mendapat jadwal penerbangan dari Jakarta ke Kendari pukul 3:14 WIB gitu ya. Karena penerbangan diadakan jam 3 dini hari, si pilot ini menawarkan ke kopilotnya supaya beristirahat terlebih dahulu pada saat penerbangan. Karena ya si pilotnya ini menyadari bahwa si kopilotnya kurang istirahat gitu ya. Ya akhirnya si kopilotnya ini tidur dan si pilotnya yang memandu penerbangan tersebut gitu. Singkat cerita akhirnya pesawat sampai di Kendari pukul 7:11 WITA gitu ya. Karena pilot dan kopilotnya ini melakukan perjalanan di waktu dini hari, pas sampai di Kendari mereka ini sarapan mie instan kemasan gelas gitu. Atau ya kayaknya bisa dibilang pop mie gitu ya bay. Mereka berdua ini sarapan pop mie di dalam kokpit gitu ya bay. Nah kejadian pilot dan kopilotnya ini ketiduran terjadi ketika mereka balik dari Kendari ke Jakarta. Pada pukul 8:05 WITA, pesawatnya pulang dari Kendari ke Jakarta. Pas di perjalanan pulang, si pilot dan kopilotnya ini tukeran posisi gitu bay. Dimana sekarang posisinya si kopilotnya ini sebagai pilot penerbang gitu ya, atau pilot yang memandu penerbangan. Dan pada saat penerbangan sekitar pukul 8:37 WITA, si pilotnya ini izin untuk minta gantian tidur gitu bay. Dan si kopilotnya ya mengizinkan. Beberapa detik kemudian ya si pilotnya ini tidur dan kopilotnya yang mengambil alih tugasnya gitu ya. Ya dan sekitar pukul 9:22 WITA si pilot ini terbangun dan menawarkan ke kopilotnya buat gantian istirahat. Tapi si kopilotnya ini menolak dan si pilotnya ya malah lanjut tidur lagi gitu bay. Jadi kopilotnya menjalankan dua tugas sebagai pilot penerbang dan pilot monitoring gitu ya bay. Ya singkat cerita akhirnya pesawat hampir tiba di Jakarta dan si kopilotnya ini menghubungi ACC atau Area Control Center yang ada di Jakarta untuk meminta rute penerbangan. Ya dan akhirnya kopilot mengikuti instruksi dari Area Control Center Jakarta gitu ya. Namun beberapa saat kemudian si kopilotnya ini tidak sengaja ketiduran. Ya dan setelah 28 menit transmisi terakhir kopilot berkomunikasi dengan ACC Jakarta, si pilot ini tuh terbangun dan kaget gitu ya bahwa pesawatnya sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar. Dan pada saat si pilot ini terbangun, dia juga kaget melihat bahwa si kopilotnya sudah tertidur. Ya akhirnya si pilotnya ngebangunin si kopilot tersebut dan kemudian memberitahu ACC Jakarta bahwa pesawat mengalami masalah radio komunikasi dan alhamdulillahnya pesawat yang diterbangkan oleh mereka berdua tiba sampai tujuan dengan selamat. Ya usut punya usut ternyata si kopilot ini kecapean gitu ya karena 2 hari sebelum penerbangan dia ini lagi sibuk ngurusin bayi kembar yang usianya masih baru 1 bulan gitu bay. Dan si kopilotnya juga pada 2 hari tersebut lagi proses pindah rumah gitu ya bay. Jadi tenaganya terkuras. Dan sebenarnya juga pas melakukan cek kesehatan untuk penerbangan gitu ya, sebenarnya si kopilotnya ini lolos gitu, tekanan darahnya normal, sama detak jantungnya juga normal. Dan pas saat dites alkohol juga hasilnya negatif. Jadi ya layak buat terbang gitu bay. Ya dan lu kebayang gak sih jadi pilotnya gitu ya, pas bangun tiba-tiba ngelihat kopilotnya malah ikutan tidur juga gitu bay. Pasti keselnya bukan main gitu ya.
Karena kan si pilotnya sendiri sempat menawarkan supaya gantian tidur, tapi ya si kopilotnya ini sosokan kuat gitu bay. Ya gue kalau jadi si pilotnya gitu ya, pas ngelihat kopilot gue tidur juga, ya gue ngebangunin dia dengan cara digampar, karena ngebahayain nyawa juga gitu bay. Ya apalagi gara-gara kejadian tersebut si pilot dan kopilotnya nih jadi dibebas tugaskan gitu ya. Di satu sisi ya gue kasihan gitu ya sama kopilot dan pilotnya, karena kan kopilotnya sendiri tuh baru punya anak kembar gitu bay. Tapi gara-gara kejadian ini ditugas bebaskan. Sedangkan untuk pilotnya ya gue kasihan juga gitu ya, karena punya partner yang nggak becus. Karena balik lagi tuh udah ditawarin buat istirahat tapi dia sosokan keras gitu ya. Malah hasilnya jadi begini gitu bay. Ya membahayakan semua penumpang gitu ya. Ya bukan penumpang doang gitu, tapi termasuk pilot dan kopilotnya juga. Mengancam nyawa gitu bay. Ya oke, next bay. Di Bekasi ada pelaku ganjal ATM yang lagi apes gitu ya, gara-gara tingkah laku dia ternyata sudah diketahui oleh warga. Jadi sebenarnya warga sudah memantau kegiatan pelaku tersebut dari 5 hari sebelumnya gitu, karena gelagatnya sendiri yang mencurigakan. Dan pas di hari kelima, si pelaku ini melancarkan aksinya, yaitu menempelkan stiker yang berisi tips keamanan dan nomor call center dari bank yang ada di ATM tersebut. Namun nomor call center yang ada di ATM bank tersebut ternyata bukan nomor resmi gitu ya, melainkan nomor si pelaku. Dan si pelaku juga mengganjal lubang kartu di mesin ATM tersebut dengan plastik yang sudah diberi lem Korea gitu ya, dengan tujuan supaya ATM si korban ini tuh bakal nyangkut, terus si korban menelpon nomor call center palsu yang ada di stiker tersebut, lalu si pelaku ini menggiring si korban supaya memberikan nomor PIN-nya. Dan ketika korban sudah tidak ada di ATM, si pelaku bakal balik ke ATM tersebut untuk mengambil kartu yang sudah diketahui nomor PIN-nya. Ya namun semua itu hanya harapan si pelaku gitu ya, karena sebelum mendapatkan korban, alhamdulillahnya si pelaku ini sudah ketahuan duluan gitu bay. Ini kita lihat gelagat si pelaku yang panik gara-gara dikunciin sama warga gitu ya. Sosokan nelpon gitu kan. Panik pura-pura nelpon gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Ya dan rumornya juga si pelaku ini tuh dikurung di dalam ATM tersebut sampai Ramadan selesai gitu ya. Karena kan namanya setan kalau di bulan Ramadan pasti bakal dikurung gitu bay. Ya oke lah bay, segitu aja video gue kali ini. Ya sebenarnya gue pengen ngebahas si Emi itu ya bay. Cuma masalahnya terlalu kompleks gitu, dan juga kasusnya masih berlanjut. Terus gue sendiri sebenarnya kurang mengikuti kasusnya gitu bay. Tapi pas gue baca tweet si Ibu Emi ini, kayaknya cukup seru gitu bay. Karena si Ibu Emi ini dituduh oleh suaminya yang berselingkuh menggunakan black magic atau santet gitu ya. Yang padahal menurut gue, WNA dengan latar belakang karir yang bagus dan pendidikan yang bagus nggak bakal percaya gitu sama black magic atau santet gitu ya bay. Tapi ya mungkin nanti bakal gue bahas setelah gue research lebih dalam gitu ya beritanya. Oh iya, satu lagi, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadapi bulan puasa kali ini gitu ya bay. Ya oke lah bay, Mamang Rahmat cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?